sebuah teori ini mengemuka bahwasanya Anies Baswedan bisa dipastikan bahwa dia akan tidak mendaftar dan gagal maju mencapreskan dirinya di pemilu 2024 nanti. Maka saya kira bisa saja apa yang terjadi dan kita lihat ini adalah sebuah strategi kuat untuk membendung langkah dari Anies Baswedan. Maka kita akan lihat bahwa pemilu nanti hanya akan ada dua pasang kandidat saja, Ganjar versus Prabowo. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebuah teori ini mengemuka bahwasanya Anies Baswedan bisa dipastikan bahwa dia akan tidak mendaftar dan gagal maju mencapreskan dirinya di pemilu 2024 nanti. Mengapa demikian? Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Pak Surya Paloh dan Cak Imin ini sebenarnya adalah orang-orang yang dikirim oleh Jokowi untuk menggagalkan langkah dari Anies Baswedan ini. Bagaimana teorinya dan apakah hal itu benar? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Jadi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa secara langsung atau tidak langsung ternyata Pak Surya Paloh dan Cak Imin ini adalah orang-orang yang pura-puranya disuruh untuk mendukung Anies Baswedan, tapi di akhir-akhirnya nanti mereka akan bail out atau pergi meninggalkan Anies sehingga dia tidak akan bisa mencapreskan dirinya karena terganjal oleh peraturan 20% threshold yang ya kita tahu ini ada sejak pemilihan langsung presiden di Republik Indonesia ini. Mengapa demikian? Kita lihat dari fakta yang pertama bahwa Pak Surya Paloh ini bukan politikus 10-20 tahun yang lalu. Dia ini adalah politikus kawakan yang dulu dinaungi oleh Golkar, seorang pengusaha senior yang dia ini adalah seorang yang pasti akan sangat berhitung akan langkah-langkah yang dia ambil. Kita katakan demikian karena bisnisnya itu banyak sekali. Metro TV ini hanya salah satunya. Ada banyak bisnis yang mungkin kalian bahkan mungkin tidak tahu saat kalian ada di tempat itu. Contohnya kemarin saya di Bali dan saya sedang meeting untuk persiapan sebuah acara yang rencananya akan diadakan oleh salah satu kementerian di hotel milik Pak Surya Paloh ini, Hotel Intercontinental Bali, yang kemarin juga sering dijadikan tempat perhelatan acara-acara kenegaraan. Ini karena Hotel Intercontinental di Bali adalah hotel dengan ballroom terbesar yang saat ini ada, dan kita akan lihat bahwa dia pasti tidak akan sembarangan mengambil langkah dengan bisnisnya yang sudah menggurita di mana-mana. Dan bisa saja apa yang terjadi dan kita saksikan ini adalah sebuah drama politik penuh intrik intelijen di dalamnya. Ingat, kalau kalian nonton film-film seperti James Bond, Mission Possible, itu hanyalah di dunia khayalan. Karena intelijen atau mata-mata yang sebenarnya itu tidak melakukan aksinya secara terang-terangan, tapi mereka melakukan provokasi dan juga melancarkan pengaruhnya secara senyap. Jadi kalau ternyata sudah main tembak-tembakan, itu sudah bukan kerja intelijen. Kerja intelijen di sini itu membuat seseorang melakukan satu pilihan yang tidak orang itu sadari, tapi itu sudah dipengaruhi oleh si intelijen ini tadi. Dan saya pikir hal ini sangat mungkin terjadi. Mengapa? Yuk kita akan buka kartu yang lain lagi. Kita juga lihat bagaimana Cak Imin di sini yang dia ini dianggap sebagai seorang yang magician, orang yang sangat luar biasa. Dia berhasil merubah PKB ini berbeda dari PKB yang dahulu. Bahkan saya sempat heran saat seorang pengusaha Taipan kaya raya, penguasa grup Lion, Pak Rusdi Kirana, ini tergabung masuk ke partai Islam. Beliau Islam, ya silahkan di googling saja beliau ini keyakinannya apa. Tetapi ini menunjukkan bahwa PKB saat ini bukanlah partai yang ya harus beragama Islam untuk masuk ke dalamnya, berbeda dengan partai-partai Islam yang lainnya. Saya pikir anggota PKS pasti harus Muslim kan, atau Muhammadiyah sekalipun. Jadi kalau kita lihat di sini, Cak Imin ini adalah seorang yang praktikal dan juga oportunis, dan beliau pasti juga sangat penuh perhitungan untuk terus kemudian mengambil langkah beroposisi dengan Pak Jokowi. Ini pasti penuh dengan hal-hal yang ya kita tidak akan bisa katakan melakukan pilihan dengan gegabah. Dan fakta yang ketiga di sini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana konflik yang ya ini konflik abadi antara kaum Sarungan dan kaum Cingkrang yang memang akan sulit untuk dipersatukan. Islam Nusantara dan Islam murni yang langsung datang dari Arab yang tentu saja ini ya disebut sebagai Islam modern ya. Ini akan pasti sulit untuk dipersatukan sampai kapanpun. Dan ini adalah satu bentuk representasi antara Anies Baswedan dan Cak Imin yang tentu saja ini mungkin kalau kita lihat dari mereka berdua ini bisa bersama dan sebagainya itu mungkin di atasnya. Tapi apakah mungkin di bawahnya mereka akan sepakat
untuk bersama-sama mengusung tema perubahan yang juga ini masih dipertanyakan apa yang perlu dirubah dari sesuatu yang memang sudah berubah dari awal dan menuju ke sesuatu yang memang ingin lebih baik lagi. Kalau memang perubahan dalam hal pembangunan itu kan sesuatu yang memang ini terjadi. Tapi kalau perubahan yang dimaksud ini artinya kan merubah 180 derajat. Apa yang terjadi saat ini itu berbeda dengan visi orang yang ingin berubah ini tadi. Maka akan dipertanyakan, dan dari sini saja sebenarnya kita akan lihat bahwa di atas dan di bawah ini akan jadi satu pertikaian yang berbeda. Berikutnya fakta di mana Pak Jokowi di sini masih sangat kuat dan berpengaruh, sehingga kalau juga memutuskan untuk beroposisi dengan beliau itu sama dengan bunuh diri untuk saat ini. Yang otomatis apapun yang akan dilakukan ini tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Apakah betul datanya? Apakah ini sesuatu yang memang difabrikasi? Tapi masyarakat memang sudah percaya bahwa tingkat kepuasan atas pemerintahan Pak Jokowi ini sudah di atas 80%. Dan beroposisi terhadap idea itu bukan beroposisi saja terhadap Pak Jokowi, tapi beroposisi juga terhadap pilihan rakyat. Maka saya kira bisa saja apa yang terjadi dan kita lihat ini adalah sebuah strategi kuat untuk membendung langkah dari Anies Baswedan. Mengapa perlu dibendung? Tidak ada orang yang tahu. Apa yang terjadi di 2016 lalu ternyata berefek hingga saat ini. Munculnya sebuah kekuatan Islam baru yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Jadi kalau boleh dibilang ini sesuatu yang radikal. Radikal dalam artian itu bergerak sendiri dan tidak bisa dikendalikan. Dan ini tentu saja tidak akan bagus untuk iklim pemerintahan dimanapun itu berada. Seharusnya orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan atau pengaruh itu harus ada di dalam sebuah manifestasi politik yang memang bisa dilihat dan juga dikontrol. Tetapi melihat apa yang terjadi, ini sesuatu yang kalau saya kira tidak akan bagus untuk jalannya iklim perpolitikan di Indonesia ke depannya. Dan mungkin karena itu ini harus tidak boleh dibiarkan untuk berkembang dan terus kemudian akan mengacaukan sesuatu yang sudah terjadi selama 78 tahun ini. Dan kita tahu bahwa Nasdem dan PKB ini bukan partai yang mahir untuk beroposisi, terutama Nasdem di sini. Pak Surya ini dulu orang Golkar. Golkar gak pernah oposisi sepanjang hidupnya. Apalagi Nasdem yang memiliki DNA yang hampir sama sebagai partai nasionalis, multi etnis dan juga multi religi. PKB yang meskipun manifestasi dari NU, tapi PKB yang sekarang ini adalah PKB yang lebih seperti PAN. Maka saya kira partai-partai ini tentu saja tidak akan mau jika bisnis yang terafiliasi dengan dirinya ini akan terganggu jika mereka harus beroposisi dengan pemerintah yang akan menjabat di 2024 hingga 2029 nanti. Dan jika mereka salah pilih, hal itu sangat mungkin untuk terjadi. Maka yang saya lihat, dengan satu dan lain alasan, sepertinya nanti menjelang detik-detik pendaftaran, Nasdem dan PKB atau Pak Surya dan Caimin ini somehow akan bail out, akan keluar, akan mengundurkan diri dan menarik dukungan. Dan karena itu 20% threshold ini tidak tercapai, sehingga Mas Anies dan PKS tinggal sendirian dan harus mencari mungkin skoci penyelamat, pindah ke tempat yang lain agar mereka tidak menjadi gelandangan politik yang akan lebih sulit lagi maju di 2029 nanti. Dan ini adalah satu hal yang saya lihat pasti akan terjadi, kecuali terjadi deal-deal politik antara Bu Mega yang terus kemudian mengeluarkan tawaran terbatas, atau jika ternyata ada sesuatu dari luar yang masuk ke Indonesia. Sama seperti dahulu saat penjajah-penjajah datang dengan pundi-pundi rupiah mereka berusaha untuk mengacaukan pemerintahan yang sudah ada. Dan itu sebenarnya yang ditakutkan dengan radikal bebas yang tidak terafiliasi dengan kekuatan lama yang sudah ada di Indonesia ini. Nah, sedangkan untuk Nasdem dan juga PKB, saya pikir mereka pasti akan merapat ke partai yang sudah ada, yang saat ini memang koalisinya antara Prabowo dan Ganjar, yang memang sebenarnya siapapun di sini ini masih merupakan manifestasi dari keberlanjutan apa yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo sebelumnya. Dan hanya dengan ini maka kita akan lihat bahwa pemilu nanti hanya akan ada dua pasang kandidat saja, Ganjar versus Prabowo. Dan kalaupun ternyata harus terjadi nanti Mas Anies ini satu dan lain hal seperti tadi ada kekuatan lain masuk atau kemudian adanya sebuah perubahan iklim politik yang mungkin saja terjadi juga, maka kita akan pastikan tetap akan dua pasangan dengan Prabowo dan Ganjar bersatu melawan Anies Baswedan ini nanti. Tapi apapun itu, politiknya masih akan tetap sama. Anies Baswedan di sini harus dihentikan. Kesalahan 2016 tidak seharusnya terjadi. Dan mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri semuanya.
Terima kasih untuk kalian semua yang menyukai konten politik. Silahkan subscribe dan juga like konten ini jika ini merupakan analisa yang seperti kalian inginkan dan juga bagikan. Apapun yang terjadi, pastikan kalian akan memilih di 2024 nanti. Jangan golput dan pastikan pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang akan bersinar di tahun 2030 kelak. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.